Selamat datang di The Deep Dive. Kita kan sering dengar ya soal masalah klasik di kelas. Beberapa siswa aktif, sementara sebagian besar lainnya, pasif, mungkin sedikit bengong. Nah, sumber yang Anda berikan ini menawarkan solusi yang nggak terduga, bukan dengan puluhan tablet, tapi dengan satu layar besar di depan kelas. Papan interaktif digital. Jadi, misi kita hari ini adalah membedah gimana satu perangkat ini yang dipakai dalam metode bernama Riap Jam bisa mengubah dinamika kelas. Kita akan lihat gimana papan ini bukan cuma proyektor, tapi jadi pusat semua aksi di kelas bahasa Inggris. Betul. Dan yang bikin ini menarik ya, ini bukan cuma soal pamer teknologi canggih. Dokumen ini menunjukkan kalau teknologi itu harus kawin dengan metode mengajar yang pas. Kalau enggak ya, papan mahal itu cuma jadi pajangan di depan kelas. Ini studi kasus yang cerdas banget tentang memanfaatkan satu alat untuk seluruh kelas. Oke, jadi gimana cara papan ini membangunkan kelas? Katanya semua dimulai dari cara mereka membaca cerita ya? Tepat sekali. Tahap pertamanya, read. Jadi, lupakan buku teks yang kecil-kecil itu. Guru menampilkan storybook dari AI Gemini dalam resolusi tinggi langsung di papan. Wow, oke. Ini langsung memecahkan masalah mendasar. Nggak semua anak bisa fokus ke teks yang kecil. Dengan satu layar raksasa, semua mata itu tertuju ke sana. Iya ya, jadi semua fokus ke satu titik. Benar. Guru bisa jadi semacam sutradara yang menunjuk, lihat ekspresi karakternya di situ, atau perhatikan deh latar tempatnya. Hal-hal yang abstrak jadi sangat konkret dan visual. Jadi semua terpaku pada satu cerita visual. Tapi mereka nggak cuma nonton kan? Disinilah papan itu mulai hidup gitu ya? Betul sekali. Masuk tahap kedua, annotate. Dan ini bukan cuma guru yang mencoret-coret, siswa diajak maju ke depan. Tunggu dulu. Jadi anak-anak benar-benar maju satu-satu dan mengacak-acak teks di papan itu secara real time. Saya bayangkan itu bisa sedikit kacau, tapi juga luar biasa efektif ya. Apa bedanya dengan kalau guru yang melakukannya sendiri? Bedanya fundamental. Saat siswa yang memegang pena digitalnya, otoritasnya itu pindah. Ini bukan lagi soal jawaban benar dari guru, tapi jadi penemuan kita bersama. Oke. Salah coret, tinggal hapus. Nggak ada tekanan. Jadi seperti yang Anda bilang, analisis teks yang biasanya jadi tugas individu yang bikin stres, sekarang jadi semacam olahraga tim di depan kelas. Semua ikut membedah cerita bareng-bareng. Oke, jadi selain membedah cerita, ada peran AI Gemini juga di sini. Gimana mereka memperkenalkan AI ini tanpa membuat anak-anak malah bingung atau ya sekedar menerima hasilnya begitu saja? Guru nggak cuma pakai hasil dari AI, tapi mereka menunjukkan prosesnya, melakukan live prompting di papan. Oh, live prompting. Jadi ditunjukin langsung cara kerjanya. Iya, mereka nunjukin cara berbicara dengan AI. Kalau kita minta begini, hasilnya A. Kalau kita ubah satu kata, hasilnya jadi B. Jadi ini mendemistifikasi AI. Bukan sihir, tapi alat yang butuh instruksi yang benar. Tepat. Tapi ada jebakannya juga di sini. Kalau gurunya nggak terampil, ini bisa jadi cuma pertunjukan sulap teknologi. Kuncinya, seperti yang disiratkan dokumen ini, adalah guru harus terus bertanya ke siswa. Kenapa prompt ini berhasil? Coba kita ganti satu kata, apa yang terjadi? Ini mengajarkan mereka berpikir kritis tentang teknologi itu sendiri. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya, sumber Anda ini menunjukkan bahwa papan interaktif digital, kalau dipakai dengan benar dalam kerangka Riap Game, sukses mengubah pelajaran yang tadinya cuma di angan-angan, jadi sesuatu yang bisa dilihat, disentuh, dan diotak-atik bareng-bareng. Solusi jitu saat gawai satu untuk satu itu bukan pilihan. Betul. Dan ini meninggalkan satu pertanyaan besar untuk Anda renungkan nih. Kita kan sering berasumsi kalau solusi teknologi di pendidikan itu ya memberi setiap anak satu perangkat. Tapi setelah melihat bagaimana satu layar bisa jadi pusat kreativitas dan analisis untuk seluruh kelas, mungkinkah masa depan teknologi di sekolah dengan sumber daya terbatas itu bukanlah tentang itu? Mungkinkah kuncinya adalah menciptakan satu titik interaksi komunal yang maksimal?